saya Pipi Lestari, NIM 2010-2050 05 kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh matematikawan yang bernama Pythagoras dengan dosen pembimbing Ibu Misti Octavia SPD MSI. Mengenal terlebih dahulu biografi tentang Pythagoras. Pythagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa ia banyak melakukan perjalanan, di antaranya ke Mesir. Perjalanan Pythagoras ke Mesir merupakan salah satu bentuk usahanya untuk berguru, menimba ilmu pada imam-imam di Mesir. Konon, karena kecerdasannya yang luar biasa, para imam yang dikunjunginya merasa tidak sanggup untuk menerima Pythagoras sebagai murid. Namun, pada akhirnya ia diterima sebagai murid oleh para imam di Thebe. Di sini, ia belajar berbagai macam misteri. Selain itu, Pythagoras juga berguru pada imam-imam Chaldea untuk belajar astronomi, pada para imam Phoenicia untuk belajar logistik dan geometri, pada para Magi untuk belajar ritus-ritus mistik, dan dalam perjumpaannya dengan Zarathustra ia belajar teori perlawanan. Selepas berkelana untuk mencari ilmu, Pythagoras kembali ke Samos dan meneruskan pencarian filsafatnya serta menjadi guru untuk anak-anak Polycrates, penguasa tiran di Samos. Kira-kira pada tahun 530, karena tidak setuju dengan pemerintahan Tiranos Polycrates, ia berpindah ke kota Kroton di Italia Selatan. Di kota ini, Pythagoras mendirikan sebuah tarekat beragama yang kemudian dikenal sebutan kaum Pythagorean. Pythagoras diketahui menikah dengan wanita bernama Theano, murid pertamanya di Kroton. Dia menulis sebuah risalah yang disebut On Virtue. Namun, ada yang menyatakan bahwa dia bukan istrinya, tetapi hanya seorang murid. Menurut berbagai pendapat, Pythagoras dan Theano memiliki seorang putra bernama Telauges dan 3 anak perempuan bernama Damo, Ariknote, dan Mia. Putri kedua mereka, Ariknote, adalah seorang sarjana yang terkenal. Putri ketiga mereka, Mia, dikatakan telah menikahi pegulat terkenal Milo of Kroton. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa Milo adalah rekan Pythagoras dan menyelamatkan hidup Pythagoras saat terkena reruntuhan atap. Pythagoras juga memiliki banyak musuh. Salah satu dari musuhnya menghasut massa untuk melawan para pengikut Pythagoras dan membakar tempat mereka tinggal. Pada kematian Pythagoras, anehnya tidak ada satupun penulis biografi yang bisa menyatakan dengan pasti bagaimana filsuf dan matematikawan hebat itu mati. Ada 3 versi kematiannya. Menurut yang pertama, Pythagoras dibunuh oleh salah satu siswa yang ia tolak mengajar. Dalam kemarahan, si pembunuh membakar akademi ilmuwan tempat dia meninggal. Versi kedua menceritakan bahwa selama kebakaran, penganut ilmuwan yang ingin menyelamatkannya dari kematian menciptakan jembatan dari tubuh mereka sendiri. Tetapi, versi paling umum dari kematian Pythagoras adalah kematiannya
selama konflik bersenjata di kota Metapon. Ilmuwan besar itu hidup selama lebih dari 80 tahun. Meninggal pada 490 sebelum Masehi. Selama hidupnya, ia berhasil melakukan banyak hal, dan ia dianggap sebagai salah satu pemikir paling terkemuka dalam sejarah. Untuk yang kedua, yaitu tentang aliran Pitagoras. Aliran Pitagoras terdiri dari dua, yaitu satu, akoismatikoi atau pendengar, fokus pada aspek religius dan ritual dari ajaran Pitagoras. Akoismatikoi mengklaim bahwa matematikoi tidak benar-benar Pitagorean, namun pengikut dari Pitagorean Hippasus 500 sebelum Masehi. 2. Matematikoi, pembelajar, fokus pada mengembangkan karya yang lebih matematis dan ilmiah. Matematikoi mungkin mengakui bahwa akoismatikoi adalah yang benar-benar Pitagorean, namun merasa bahwa mereka lebih mewakili pandangan asli Pitagoras. Kelompok matematikoi menjadi erat kaitannya dengan Plato dan Platonisme. Akoismatikoi akhirnya bergabung dengan sinisme pada abad keempat sebelum Masehi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tentang penemuan Pitagoras dalam bidang matematika. Penemuan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Sementara itu, beberapa sumber kuno menyatakan bahwa ia adalah orang yang pertama mengidentifikasi 5 bangun ruang dan menemukan teori kesebandingan. Pitagoras mendirikan perguruan yang banyak memberikan sumbangsih dalam bidang matematika. Pitagoras dan muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika dan merasa segala sesuatu dapat diprediksi dan diukur dalam siklus beritme. Ia percaya keindahan matematika disebabkan oleh fenomena alam dalam dinyatakan bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Selain pembuktian dalil Pitagoras dan rumus triple Pitagoras, perguruan ini juga membahas bilangan segitiga, bilangan persegi, bilangan segi lima, bilangan sempurna, dan bilangan bersahabat. Untuk yang terakhir, tentang pemikiran dalam matematika. Pitagoras berpendapat bahwa segala sesuatu adalah bilangan-bilangan. Betapapun luasnya semesta ini, unsur-unsur dan setiap perubahan di dalamnya dapat ditentukan dengan satuan-satuan bilangan. Mazhab Pitagoras berpandangan bahwa substansi dari segenap yang ada adalah bilangan. Seluruh gejala alam semesta merupakan pengungkapan inderawi dari perbandingan-perbandingan matematis. Dalam demikian, bilangan angka-angka merupakan istasari dan dasar fundamental dari segala sesuatu di alam jagat raya semesta ini. Seandainya bilangan-bilangan tidak ada, bagi manusia tidak akan ada barang apapun yang dapat menjadi jelas, baik pada dirinya sendiri maupun dalam hubungan dengan barang-barang lain. Bentuk, isi, dan hakikat segala apapun tidak akan pernah lepas dari angka-angka. Sifat angka-angka mustahil mengandung ketidakbenaran. Demikianlah penjelasan saya tentang tokoh matematikawan yang bernama Pitagoras. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.